Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, calon peserta tes P3K tahun 2021 dimanapun Anda berada. Saat ini Anda sedang menyaksikan kanal YouTube video pembelajaran edisi seri belajar P3K, yaitu materi pedagogi karakter peserta didik. Video pembelajaran ini akan difokuskan pada materi yang kedua, yaitu karakter peserta didik atau biasa disingkat sebagai KPD. Ada dua topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian dari KPD, yaitu kemampuan peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan sehingga menentukan aktivitasnya dalam mencapai cita-cita dan tujuannya. Berbicara pada konteks KPD, ini berarti diperlukan dalam perencanaan pembelajaran. Karena apa? Karena KPD sendiri merupakan satu variabel dalam desain pembelajaran yang mempunyai aspek bawaan, antara lain kemampuan umum, ekspektasi pembelajaran, ciri jasmani, dan emosional jiwa. Nah, ini juga disampaikan dalam Ardana, dalam Asri Budiningsih tahun 2017, halaman 11. Kemudian, KPD ini adalah satu variabel yang memberikan dampak terhadap keefektifan belajar. Nah, oleh karena itu, pengertian KPD ini mengerucut pada ciri-ciri dari peserta didik itu sendiri. Ciri-ciri yang ditunjukkan peserta didik dapat digunakan untuk menentukan metode apa yang akan digunakan guna mencapai keberhasilan belajar. Topik berikutnya yaitu ragam dari karakteristik peserta didik. Perlu untuk kita ketahui bersama bahwa karakteristik peserta didik ini harus menjadi perhatian dan pijakan pendidik atau guru dalam hal ini dalam menentukan seluruh aktivitas pembelajarannya. Oleh karena itu, pendidik harus mengetahui ragam-ragam apa saja yang memang melekat pada karakteristik peserta didik. Yang pertama adalah ragam etnik, kemudian kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan atau pengetahuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral dan kecerdasan spiritual, dan yang terakhir adalah perkembangan motorik. Baik, mari kita ulas satu persatu untuk mendapatkan informasi secara menyeluruh. Ragam yang pertama adalah etnik. Perlu untuk diketahui bersama bahwa Indonesia yang luas ini juga mempunyai etnik yang beragam. Zaman modern yang didukung alat transportasi memadai, seolah tak ada batas antar suku daerah untuk bersekolah. Kemudian setiap sekolah, bahkan kelas, ini sangat memungkinkan terdapat peserta didik yang multi etnik. Hal ini bisa dijadikan dasar bagi guru untuk mengimplikasikan beberapa hal. Yang pertama adalah pendidik perlu memperhatikan latar belakang etnik peserta didik di kelasnya. Keberagaman peserta didik di kelas ini menjadi informasi awal dalam menyelenggarakan proses belajar. Salah satunya adalah penggunaan bahasa. Artinya, jika etnik peserta didik ini di kelas beragam, maka guru harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Ragam berikutnya adalah kultural. Kultural atau kebudayaan di Indonesia ini beragam, seperti kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Oleh karena itu, guru dapat mengimplikasikan beberapa hal untuk menyesuaikan dengan kultural yang dimiliki oleh peserta didik. Dimulai dari membentuk peradaban, yaitu manusia budaya dan berbudaya. Guru juga harus mengintegrasikan materi dengan nilai kebudayaan seperti kemanusiaan, kebangsaan, kelompok etnis. Berikutnya, guru juga harus menggunakan metode yang demokratis, yaitu metode dengan menghargai perbedaan, kebudayaan, dan multikulturalisme. Yang terakhir, barulah pendidik atau guru ini mengevaluasi penilaian tingkah laku dari peserta didik itu sendiri. Bisa difokuskan pada aspek persepsi, apresiasi, kemudian tindakan dari peserta didik dengan budaya lain itu seperti apa. Ragam berikutnya yaitu status sosial. Perlu diketahui bersama, kenyataannya peserta didik ini berlatar belakang ekonomi dan status sosial yang berbeda-beda. Namun, pada hakikatnya harus saling berinteraksi dalam sistem pembelajaran. Kemudian, hal-hal yang harus diimplikasikan pendidik terhadap siswa tentu adalah pendidik dituntut adil
dan tidak diskriminatif ya terhadap siswa dengan status sosial yang berbeda. Kemudian pendidik juga harus memberikan pelayanan yang sama rata, baik itu dari tugas, dari ulangan, kemudian dari keaktifan dan lain-lain. Pendidik juga memberikan tugas sesuai dengan porsi dan bobotnya. Ya, jadi tidak memandang pada status sosial yang dominan di kelas itu. Terakhir juga pendidik harus menumbuhkan sikap kerjasama antar peserta didik. Berikutnya yaitu ragam minat. Perlu untuk diketahui bersama, minat belajar peserta didik ini menyumbang peranan besar dalam kegiatan pembelajaran. Minat ini juga mempunyai ragamnya. Yang pertama adalah kesenangan. Bagaimana siswa atau peserta didik senang dengan pelajaran atau pembelajaran yang dibawakan oleh pendidik. Kemudian, apakah siswa tersebut juga merasa tertarik dengan model pembelajarannya? Kemudian apakah ia tampak serius dan mau terlibat? Kemudian ia juga akan menilai nanti bagaimanakah manfaat dan fungsi dari mata pelajaran yang telah ia peroleh. Nah, ini adalah ragam-ragam dari minat. Oleh karena itu, dengan ragam minat itu tadi, pendidik dapat mengimplikasikan beberapa hal. Yang pertama, pendidik dapat membuat pretest terlebih dahulu sebelum menemukan kemampuan awalnya. Kemudian, pendidik juga dapat menerapkan model-model pembelajaran yang sesuai dengan tantangan abad 21 ini. Kemudian, pendidik juga dapat membuat pembelajaran yang menyenangkan, menantang, inovatif, kemudian kebermanfaatan mata pelajaran ini dapat diperoleh oleh siswa, dan juga dapat memanfaatkan media pembelajaran. Ragam berikutnya yaitu perkembangan kognitif. Perlu untuk diketahui bersama bahwa tingkat perkembangan kognitif ini mempengaruhi guru dalam menggunakan pendekatan, metode, media, dan jenis evaluasi yang digunakan. Seperti pada tabel tahap sensori motorik berikut ya, ada tahap pra-operasional, tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal. Ketiga tahap ini memang dibagi pada urutan umur ya, atau tahapan umur ya. Kemudian juga terlihat pada level 2-7 tahun, tahap pra-operasionalnya terlihat pada level pendidikan TK. 7-11 ini tahap operasional konkret yaitu pada level SD. Kemudian 11-15 tahun ini tahap operasional formal, ada di level SMP, SMA, SMK. Berikutnya, tahap perkembangan intelektual menurut Paget ini juga ada 3. Yang pertama adalah berurutan dan beruntun. Artinya perkembangan intelektual berkembang secara berurutan dengan urutan yang sama. Kemudian perkembangan berikutnya operasional mental, berbentuk klaster yang berisi pengurutan, pengekalan, pengelompokan kesimpulan mengenai tingkah laku dari intelektual itu. Yang ketiga adalah ekuilibrasi, asimilasi, dan akomodasi. Ragam berikutnya yaitu kemampuan atau pengetahuan awal dari peserta didik, disebut juga sebagai entry behavior, merupakan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki terlebih dahulu oleh peserta didik sebelum mempelajari pengetahuan dan keterampilan baru. Berdasarkan hal itu, pendidik dapat membuat pretest terlebih dahulu untuk mengetahui entry behavior berupa wawancara atau tes awal. Kemudian, hasil dari pretest itu dapat dijadikan acuan oleh pendidik untuk memfokuskan konteks pembelajaran mana yang akan diperdalam. Berikutnya, pendidik juga dapat membuat analisis pembelajaran untuk memperoleh kemampuan terendah sebagai entry behavior atau kemampuan awal peserta didik. Berikutnya, ragam gaya belajar. Perlu untuk diketahui bersama, gaya belajar merupakan cara yang cenderung dipilih peserta didik dalam menerima, mengatur, dan memproses informasi atau pesan dari si pemberi info atau komunikator. Ada 3 ragam yang perlu Anda ketahui. Yang pertama adalah ragam gaya belajar visual. Modalitas visual menjadi kekuatan peserta didik pada gaya belajar visual ini. Kesulitannya tampak pada presentasi verbal tanpa disertai gambar, karena memang modalitas peserta didik visual itu memang berada pada hal-hal yang tampak secara kasat mata. Pendidik ini dapat menggunakan media gambar, PowerPoint, video, film, dan observasi secara langsung. Berikutnya adalah ragam auditori. Peserta didik pada ragam ini menggemari metode belajar yaitu ceramah dan diskusi. Mereka memiliki kekuatan mendengar, berbicara, mengingat dengan baik,
namun mudah hilang konsentrasi. Nah, oleh karena itu, pendidik dapat menyajikan ceramah dan diskusi, media rekaman, menjauhi kebisingan, dan memanfaatkan musik. Berikutnya adalah gaya belajar kinestetik. Ya, pada ragam ini, peserta didik aktivitas belajarnya memang dominan menggunakan fisik, kemudian bergerak, sentuh, raba, kemudian juga menunjukkan sebuah aksi. Nah, peserta didik pada ragam ini sulit berdiam diri lama. Sulit mempelajari yang abstrak juga ya, seperti rumus, dan menulisnya terlihat kurang rapi. Nah, pendidik ini dapat memandu peserta didik untuk mengeksplor lagi pada konteks lingkungan, kemudian konsep-konsep baru, dan objek-objek yang nyata. Berikutnya adalah ragam motivasi. Perlu untuk diketahui bersama, ragam motivasi ini memang menggambarkan kondisi yang menyebabkan perilaku tertentu dan memberi arah serta ketahanan atau persistence pada tingkah laku tersebut. Kemudian ragam motivasi ini kategorinya adalah rendah sampai ke tinggi. Ya. Ragam motivasi rendah sampai ke tinggi ini dapat diketahui dari peserta didik mulai dari kualitas keterlibatannya seperti apa dalam pembelajaran. Kemudian saat terlibat, perasaan peserta didik ini bagaimana? Ya. Kemudian upaya peserta didik dalam menjaga motivasinya ini juga bagaimana? Nah, ini semuanya adalah ragam-ragam motivasi yang dapat diketahui oleh pendidik pada saat proses pembelajaran berlangsung. Ketika ragam motivasi ini sudah diketahui oleh pendidik, maka implikasi pendidik yang dapat dilakukan adalah yang pertama menekankan pentingnya mata pelajaran itu sendiri. Kemudian media pembelajaran dapat dipilih dan dipilah guru untuk mendukung proses pembelajaran. Yang terakhir adalah memberikan unsur humor. Guru dapat menyisipkan aspek-aspek humor ya untuk menetralkan suasana pembelajaran yang awalnya mungkin terlihat serius ya menjadi lebih santai. Dan juga memberikan reward atau penghargaan terhadap siswa yang benar menjawab pertanyaan, mendapat nilai yang tinggi, kemudian aktif juga dalam pembelajaran. Nah, ini juga dapat diimplikasikan pendidik. Ragam berikutnya yaitu perkembangan emosi. Perlu untuk diketahui bersama, proses dan hasil belajar ini dipengaruhi juga oleh perkembangan emosi. Ya, emosi pada dasarnya dapat membantu dan menghambat pembelajaran. Oleh karena itu, pendidik dapat menciptakan suasana emosi yang senang bagi peserta didik. Kemudian juga dapat menghindari suasana-suasana yang menakutkan atau menakuti, serta dapat memperkenalkan permainan dalam proses pembelajaran. Ragam berikutnya yaitu perkembangan sosial. Pada dasarnya, kemampuan peserta didik untuk menyesuaikan diri, berkomunikasi, dan bekerja sama terhadap norma dan tradisi yang berlaku pada kelompok atau masyarakat ini tampak pada interaksi sosial antar peserta didik. Untuk itu, guru dalam proses pembelajaran dapat mempertimbangkan faktor-faktor perkembangan sosial dari peserta didik. Yang pertama adalah dari keluarga, merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh paling besar, dalam hal ini pola asuh. Kemudian kematangan psikis dan fisik. Berikutnya juga faktor perkembangan sosial dari teman sebaya. Teman sebaya ini merupakan orang penting dalam sosialisasi, dapat menciptakan hubungan sosial melebihi keluarga. Teman sebaya, pendapatnya pun juga lebih dapat dipertimbangkan pada situasi-situasi tertentu. Dalam hal ini, teman sebaya juga dapat membantu anak untuk mencapai kemandirian. Meskipun perlu pengawasan orang dewasa, dalam hal ini guru dan orang tua. Berikutnya sekolah sebagai tempat untuk mendapatkan pendidikan sosial secara terarah. Pendidik juga dapat mempertimbangkan faktor perkembangan sosial dari status sosial ekonomi yang meliputi pola hidup, cara penampilan, selektif memilih teman. Nah, faktor perkembangan sosial ini dapat dijadikan dasar oleh pendidik untuk mengimplikasikan dalam pembelajarannya. Yang pertama adalah pembelajaran kooperatif. Dalam proses pembelajaran, guru dapat mengedepankan tindakan-tindakan kerjasama antar peserta didik. Nah, ini semua akan menunjukkan atau menghasilkan rasa saling menghargai antar peserta didik. Berikutnya juga
pendidik juga dapat menggunakan pembelajaran kolaboratif dalam proses pembelajaran. Misalnya saling membantu, misalnya dengan desain pembelajaran yang menekankan saling membantu atau kolaborasi. Nah, ini semua akan menumbuhkan rasa sayang di antara peserta didik. Bisa juga pendidik memberikan penugasan berupa wawancara tokoh masyarakat. Ini semua akan memicu interaksi antara peserta didik dengan orang senior. Ragam berikutnya yaitu perkembangan moral dan kecerdasan spiritual. Moralitas ini digunakan sebagai acuan menilai tindakan seperti baik buruk, benar salah, kewajaran, dan kelayakan. Sedangkan kecerdasan spiritual ini sering disebut sebagai spiritual intelligence, yaitu menyumbang peranan penting dalam pembelajaran karena memang menyangkut beberapa hal. Yang pertama, menghayati nilai dan makna, kesadaran diri, dan sudut pandang yang holistik. Perkembangan moral peserta didik ini dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah prekonvensional pada umur 6-10 tahun. Ada 2 jenis pada tahap ini, yaitu yang pertama, obedience and punishment orientation, yaitu konsekuensi perbuatan atas tindakan dari peserta didik. Yang kedua ada naively egoistic orientation, yaitu penilaian baik buruk atas keinginannya itu sendiri. Kemudian ada pula konvensional pada umur 10-17 tahun. Ada 2 jenis, yang pertama ada goodbye orientation, yaitu perbuatan baik adalah membantu, peduli, dan lain-lain. Yang kedua, authority and social order maintenance orientation, yang berarti taat pada aturan dan hukum. Sedangkan yang ketiga ada post-konvensional, yaitu pada umur 17-20 tahun. Ada 2 jenis, yang pertama adalah contractual legalistic orientation, yaitu mulai peduli terhadap hak individu. Dan yang kedua ada conscience or principle orientation, atau prinsip etika dan kepantasan secara umum. Nah, ini semua menurut Sunardi dan Imam Sujadi di bukunya tahun 2016 di halaman 7 sampai dengan 8. Oleh karena itu, pendidik dapat mengimplikasikan beberapa hal untuk menyadari perkembangan moral dan kecerdasan spiritual dari peserta didik. Yang pertama, guru dapat menggunakan metode keteladanan seperti tingkah laku, bicara, dan lain-lain. Guru juga dapat menggunakan metode pembiasaan seperti berdoa, kemudian membiasakan membaca buku, tegur sapa, dan lain-lain. Guru juga dapat menggunakan metode nasihat, yaitu nasihat yang mencerminkan kebenaran secara konsisten. Dan juga guru dapat membina akhlak, seperti budi pekerti, melalui rendah hati, hormat kepada yang tua, sabar, dan lain-lain. Ragam yang terakhir yaitu perkembangan motorik. Perlu untuk diketahui bersama, proses gerak jasmaniah yang sejalan dengan perkembangan manusia secara bertahap dan berkesinambungan, ini biasa disebut sebagai perkembangan motorik. Oleh karena itu, ada 2 jenis motorik. Yang pertama ada motorik kasar, dan yang kedua adalah motorik halus. Kedua jenis motorik ini terlihat pada usia 3-12 tahun. Di motorik kasar, usia 3 tahun, yaitu melompat lari depan belakang. Kemudian umur 4 tahun melompat ke tempat yang lebih tinggi. Umur 5 tahun yaitu bertualang, berlomba lari. Umur 6 tahun menggunakan alat seperti palu. Umur 7 tahun ini lebih matang. Umur 8, 9, 10 ini lebih matang dan berani. Biasanya ada pada peserta didik laki-laki. Sedangkan motorik halus di usia 3 tahun seperti membuat puzzle, membangun menara. Umur 4 tahun yaitu lebih cermat. Umur 5 tahun, tangan lengan tubuh ini dapat dikomandoi oleh mata. Umur 6 tahun mengikat tali sepatu, kancing baju. Umur 7 tahun memilih pensil daripada krayon. Umur 8-10 tahun ini dapat menulis yang bermakna. Dan umur 10-12 ini gerakan kompleks, rumit, dan cepat. Nah, ini biasanya khusus peserta didik perempuan. Baik, itu tadi merupakan seri belajar P3K pada materi karakteristik peserta didik. Berjumpa kembali di video berikutnya. Salam pemerhati pemaham, merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.